Tuhan saja sebagai pelapang dari urusanmu ketika kamu sudah melapangkan urusan saudaramu. Pergilah merantau. Minangkabau, tanah Minangkabau, rumah gadangnya tidak berpagar. Lamannya adalah dunia. Dimanapun kamu berdiri, tetaplah menjadi orang Minangkabau yang sejati. Silakanlah pergi melantau dan ingat, kampung masih membutuhkan satu saat setinggi-tinggi tabang bangau, pulangnya kakubangan juga. Ya. Belajar silek di Lembaga Budi, kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad apa robuhu. Siapa-siapa yang tidak kenalkan dirinya, dia tidak akan pernah kenal akan Tuhannya. Jadi mencari Tuhan adalah dengan diri, mencari diri adalah dengan Tuhan. Jadi di Lembaga Budi, kita harus mengajarkan dulu proses belajar itu kepada anak-anak kita dengan memakai konsep mencari Tuhan dengan gerakan yang ada di Lembaga Budi. Jadi kita adab dulu, kemudian kita berdoa, kita tafakur. Nah, kita membacakan Al-Fatihah, bentuk dari ulu Al-Quran. Kita serahkan diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Jadi ini tidak hanya berlaku di sasaran silek. Ini berlaku nanti di seluruh kehidupan kita di sehari-hari. Jadi kamu harus pahami itu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah diri kita betul-betul matang untuk belajar silek, kita beri penghambaan dulu, penghinaan diri kita kepada Tuhan, lalu kita himpun seluruh pengharapan di dalam dada kita ini. Dia kan himpun di dada ini kepada Tuhan. Kemudian kita hantarkan ke Sang Kholik penyerahan diri kita dengan membaca la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Ini dia. Kita buka lebar-lebar. Nah, orang Minang mengambil ilmu itu dari alam. Nah, setiap kita jadikan lawi, sakapa kita jadikan gunung, alam takamba jadikan guru, kita himpun di dalam diri, kita matikan di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sesuatu itu datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Konsep ini kita pakai dalam bermain, dimanapun nanti dalam kehidupan sehari, penyerahan diri itu hanya cukuplah kepada Tuhan saja. Kalau bersandar nanti kepada pengharapan manusia, manusia akan lari. Bersandar kepada pohon, pohon akan lapuk. Tapi Tuhan Maha Kekal. Kita bersandar hanya kepada Tuhan. Kemudian di Lembaga Budi kita belajar namanya melangkah. Jadi melangkah ini artinya di dalam filosofi Minang, melangkah itu adalah memulai sebuah perjuangan dalam kehidupan. Makanya wajib zaman dulu orang-orang Minangkabau setelah Basilek umur PKJ harus keluar dari kampungnya dengan sistem merantau untuk memperlihatkan dari keteguhan jiwanya, mengamalkan dari setiap ilmu yang pernah dia pelajari. Nah, konsep itulah yang kita pakai dengan melangkah. Artinya kita di dalam ini kita banyak sabar dengan gerakan seperti ini. Ini melambangkan kita itu sabar dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan. Kita harus tabah. Nah, tapi orang sabar itu bukan orang pengecut, bukan orang takut, karena ada ini melambangkan dari keperkasaan, kekuatan yang ada dalam diri manusia itu. Namun kita simpan, kita belakangkan dulu, kita kedepankan sabar dulu. Kenapa kita sabar? Karena ini. Nah, angkat kaki ini sebelah kanan, artinya kita berdiri pada yang satu atau tegak pada yang satu, yaitu kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi jangan brutal, ingat ada Tuhan bersama kita. Kemudian terjadi beberapa pergeseran-pergeseran dalam kehidupan, apakah itu secara ekonomi, secara lawan manusia dan lain. Kita harus membolak-balikkan diri kita dulu. Karena silek ini adalah salah satu tempat dulu pendidikan orang Minangkabau untuk mengajarkan kecerdasan emosional. Nah, kemudian ada satu gangguan dalam diri kita, apapun bentuknya, kita mundurkan dulu selangkah. Kita tidak boleh gegabah, tidak boleh emosi. Kita mundur satu langkah. Tap. Nah, ini. Kemudian kita lenggokkan badan kita
mengiringkan badan kita yang dikenal dengan gelik. Artinya kita filter. Apakah persoalan ini baik atau tidak? Apakah ini banyak mudaratnya? Apakah ini banyak manfaatnya? Kita filter. Kita gelek. Dengan apa kita gelek? Dengan raso. Tapi tetap dalam satu koridor namanya bari balabeh. Tak. Nih. Orang Minang marunduet tapi indak rabah. Orang Minang maangguet tapi indak tunduet. Kemudian kita tagak dengan tagak alang. Tak. Nah, seperti tadi. Kita ampang seluruh persoalan yang ada dalam diri manusia itu. Kita lindungi diri kita dengan akidah-akidah tadi. Kaki di belakang melambangkan betapa ganasnya kalau kita sudah menyerang, dilambangkan dengan laju iku harimau atau harimau marah. Tapi tetap kita dalam koridor sabar. Kemudian kita depan lagi. Ini sudah langkah maju, artinya langkah pemutih. Apapun persoalan kita harus tuntaskan. Mau kita mau mati, mau apapun taruhannya, itu resikonya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Kita wajib membela sesuatu hak yang menjadi tanggung jawab kita. Maju kita membela agama, harga diri, keluarga, dan satu kebenaran. Kalaupun toh nanti kita meninggal di dalam mempertahankan ini, insya Allah kita mati syahid. Baru kita himpun kembali. Nah, itu dulu. Kemudian masuk kita dalam metode galui. Galui itu dalam bahasa Minangnya bergelut. Di dalam secara harfiah Basile itu, begalui itu mengadu ketangkasan. Siapa yang menang, siapa yang cepat dia menang. Siapa yang lalai dia yang kena. Nah, begitu pula di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Siapa yang lemah dia akan ditindas. Siapa yang pemalas dia akan miskin. Siapa yang rajin, insya Allah dia akan kaya. Siapa yang mau berjuang, dia akan mencapai cita-citanya. Jadi orang Minangkabau itu tidak pemalas. Orang Minangkabau itu tidak pengecut. Sesuai dengan baju yang kita pakai tadi, hitam melambangkan kesabaran dan ketabahan kita dalam menghadapi ini. Nah, galui ini kita memakai konsep langkah tiga. Kayak sini. Nah, di konsep langkah tiga ini, kaki kanan kita ke depan dulu. Artinya kita ke depan kan adab dulu, kaki kanan dulu. Nah, baru tangan kanan. Kita adu. Kita maju, kemudian orang maju, kita mundur. Orang mundur, kita maju. Kita cari celah di situ. Kita lihat celah di situ. Siapa cepat, dia dapat. Siapa gesit, dia akan menang. Siapa yang lemah, dia akan tertindas. Siapa yang pemalas, dia akan miskin. Mundur. Satu, dua. Mainkan kudik mato. Artinya orang Minang mencari bakieh. Satu memisah uruntiang bakieh. Orang Minang melantiang madang tampuek, mabuk madang buah. Kita harus arif. Nah, umpan dagiang. Umpan dagiang artinya kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, disitulah baru terjadi silet. Ibarat main catur, kita kasihkan ini pion kita dulu. Lalu kita makan rajanya. Umpan dagiang, sap, ini umpan makan. Sap, puas. Ini dia. Ya. Jadi dari hasil dari umpan kita tadi, kita mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, di dalam Persapa Minang itu dikatakan ini, sungguh pun kawek nih kita bantu ikan delawit yang kita hadang. Ini dia filosofinya. Kita memberikan kepada lawan, orang akan cenderung memakan, di situlah kita bermain. Kita gelek lagi, kita filter lagi dengan raso. Tap sini, sap. Nah, ini, ya kan? Nah, ini adalah jurus tipuan. Kalau di sini namanya lunyah banieh. Ya, untuk mencari keseimbangan lawan, untuk mencari lawan yang cerdik, kita harus cerdik. Untuk melawan orang yang cerdik, kita harus cerdik. Kita umpan dengan satu jurus tipu di atas, sap, dia buang, tap, ini sudah kita main. Kakinya kita injak, sap. Kita sudah menang satu kali. Itu filosofi yang ada di silet Minang. Jadi galui ini artinya adalah kita berkutat dengan kehidupan. Kita bergelut dengan kehidupan, kita bergelut tapi tanpa meninggalkan koridor bawah sapnya. Di atas kita ternukil. Di atas kita tuh ternukil satu ketentuan yang namanya takdir.
Jadi berjuanglah secara istiqomah, serahkan semua hasilnya ke Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan persembahan di dalam Basile. Ada apapun yang kita miliki, itu adalah amanah yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita dan wajib kita memberikan kepada orang lain. Karena apa-apa yang kita miliki hari ini, besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ilmu ini tidak boleh mengendap. Orang-orang akan mati tergantung rohnya antara langit dan bumi apabila dia berhutang di dunia. Hutang ilmu juga seperti itu. Jadi jangan sampai berhutang kepada generasi. Nah, bahasanya kalau kita memberikan sesuatu itu dalam bahasa Minangnya, rila-rila kalau baragieh, ikhlas-ikhlas kalau memberi. Cukup Tuhan saja sebagai pelapang dari urusanmu ketika kamu sudah melapangkan urusan saudaramu. Pergilah merantau. Minangkabau, tanah Minangkabau, rumah gadangnya tidak berpagar. Lamannya adalah dunia. Dimanapun kamu berdiri, tetaplah menjadi orang Minangkabau yang sejati. Ibarat ikan dalam air, walaupun dia asin, airnya asin, tapi dia tidak pernah asin. Silakanlah pergi melantau dan ingat, kampung masih membutuhkan satu saat setinggi-tinggi tabang bangau, pulangnya ke Kubangan juga.